Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis haul orang tua kita Bapak Ismail bin Haji Muttalib, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Husni. Semoga beliau sehat, panjang umur, amin. Yang saya hormati tadi Ustaz Subhan, cucu daripada Sahibul Haul. Mudah-mudahan beliau Allah kasih ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, jadi ulama, jadi kiai, amin. Doa engkongnya udah juga engkong. Kalau engkong doa, orang tua doa, guru doa, apa lancar semua dah pokoknya. Aku yakin tuh, guru doa, orang tua doa, udah dah modal pokok. Dan yang saya hormati incing saya, Ketua RW kita Bapak Haji Samsudin, semoga beliau sehat selalu, amin. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, amin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Pak RT, ya ada ya. Ngelah wadah lagi di Banten. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, amin. Dan Ustadz Udin, ya alhamdulillah, ya. Dan wabil khusus ya keluarga besar almarhum Bapak Ismail bin Haji Abdul Muttalib, kita doain mudah-mudahan keluarga beliau Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Allah jadikan keluarga yang saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di sini adalah dalam rangka kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seharap-harapnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seminta-mintanya, agar orang tua kita Sahibul Haul almarhum Bapak Haji Ismail bin Haji Muttalib, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin. Hakul yakin Pak, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita doa itu mesti begitu, harus yakin. Apalagi didorong dengan beberapa dalil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun
apabila bertanya kepadaku tentang aku, hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Pak dekat. Yang bikin jauh kita sama Allah tuh kita, bukan Allah yang bikin jauh. Maksiat tuh bikin jauh kita dari Allah. Gak mau sholat bikin jauh kita dari Allah. Gak mau puasa Ramadan bikin jauh kita dari Allah. Meninggalkan segala perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah, bikin jauh kita kepada Allah. Bahkan kalau orang sufi lebih tinggi lagi, lupa kepada Allah 1 menit saja, berlindung kepada Allah seperti berlindungnya dari api neraka. Jadi dekat Allah, maka oleh karena itu minta kita kepada Allah. Dan kalau kita minta, hakul yakin diijabah, karena Allah mengatakan demikian. Wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan ijabahkan doa orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, ketika kita doa kepada Allah, janji Allah. Ini Al-Qur'an, dalilnya Al-Qur'an. Kata orang tukang ngaji namanya qat'iyus subut. Qat'iyus subut, kalau dalam Al-Qur'an tuh Pak, itu kajian dalam ilmu usul fikih. Qat'iyus subut, istilah kalau dalam Al-Qur'an istilahnya subut. Kalau hadis tuh urut, qat'iyul urut. Kalau al-hadis ada 2, ada qat'iyul urut, ada qat'i kada zonni urut. Artinya kalau hadis itu bisa indikasi bukan dari Nabi. Tapi kalau Al-Quran kuat indikasinya, qat'iyus subut, hakul yakin, Al-Quran adalah kalamullah, nggak ragu sedikit pun. Jadi oleh karenanya yakin kita doa seperti ini, Allah ijabahin doa kita. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni aku. Ya Allah, Allahumma gfirlahu, ampuni dia ya Allah. Warhamhu, berilah rahmatnya ya Allah. Wa'afi, wa'fu anhu, maafin ya Allah. Ijabah doa kita. Tambah lagi, ada seorang ulama besar punya kitab namanya Al-Hikam. Kata beliau, mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Kata Imam Ahmad Ibn Atta'illah dalam hikamnya yang mulia, kitabnya yang mulia, yang luar biasa, kata beliau, kapan-kapan Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan lidahmu untuk berdoa, maka ketahuilah annahu yuridu ayyutiyaka, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan apa yang kamu minta. Jadi oleh karena itu ketika kita berdoa, jangan ada di hati kita enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun jangan ada. Yakin Allah ijabah. Tidak akan sia-sia kita punya doa, sedikit aja doa kita enggak akan sia-sia. Bahkan saking hebatnya doa, kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Masya Allah, sumsum Pak, sesuatu paling dalam tulang. Ini kadang kita doa ogah-ogahan. Kalau di musola doanya rajin, mau di rumah malas banget. Apalagi kalau jadi pemimpin, iya, diuji banget kita tuh. Kalau mimpin doanya panjang banget. Kalau di rumah doanya ya Allah kayak doa konten, sedikit banget.
Begitu Bang Jubair. Maka doanya kayak begitu belum ada keikhlasan. Kalau doa di mana aja doa sama ukurannya, semangatnya sama. Biar apa? Keikhlasan lebih diutamakan. Ikhlas ruhnya amal. Dan juga doa jangan lupa ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, adabnya jangan lupa. Jangan kita doa kayak orang maksa. Doa kita maksa supaya Allah berikan kepada kita. Memang kita diperintahkan untuk merengek-rengek dalam berdoa. Tapi juga jangan kita bayangkan Allah itu seperti orang kita paksa untuk melakukan sesuatu. Ada sarah ikamnya, sarah yang disarahkan oleh Imam Asy-Syarqawi, kata beliau, untuk berdoa adabnya diantaranya adalah ala wajhi ta'abbudi, atas jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita doa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang ibadah bagaimana? Dikasih pahala. Kata kita diijabah atau enggak, jelasnya kita dikasih pahala. Nah begitu. Yang kedua, ala wajib ta'addubi, beradab kita. Pantasnya seorang hamba itu minta kepada tuannya. Pantasnya seorang hamba itu tangannya di bawah. Pantasnya seorang hamba merengek-rengek kepada tuannya. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sering-sering berdoa. Jangan malas-malas berdoa. Apalagi doa buat orang tua kita kayak begini saban tahun, Masya Allah. Ini Pak, sebenarnya saya punya acara, tapi karena beliau ini ya berdoa untuk orang tuanya, dan saban tahun saya diminta untuk berbicara. Ini satu penghormatan buat saya usahakan semaksimal mungkin. Begitu Bang Jubair. Masya Allah. Kalau tadi lagi ngajar lagi enak-enak. Ingat Jubair, acara Jubair. Masya Allah. Doa kita buat orang tua, pastinya orang tua punya kegembiraan. Apalagi doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedikit kita ragu. Kemudian apalagi kata beliau, ittiba'ul amri, ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu, aku akan ijabahkan. Jadi Allah pengen kalau kita tuh minta. Ini bedanya kita dengan manusia, ada kita dengan Allah. Kalau Allah diminta senang, kalau manusia benci. Apa dia bilang? Minta, beli. Minta muluk dibilang apa? Celuta. Itu bedanya. Makanya kita berusaha untuk bisa bersifat seperti Tuhan, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bagaimana bisa kita diminta senang, gimana tuh? Subhanallah. Karena sifat Allah itu sifat memberi, selalu memberi, diminta memberi, sifat Allah yang boleh kita tiru. Karena ada sifat Allah yang nggak boleh kita tiru. Apaan? Dendam, intikom, sifat Allah itu nggak boleh kita tiru.
Kalau yang boleh kita tiru itu disuruh kita untuk bersifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita walaupun kita enggak seperti Allah. Sekali-sekali kita tuh begitu, bukan sekali-sekali, kalau bisa terus. Enggak bisa kasih banyak, sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Doa kita yakin ijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Ustaz Subhan ngomongnya, yakin doa kita diijabah. Yakin engkau kita, orang tua kita, ya, di dalam kuburnya senang. Kata guru saya, Kiai Syarifuddin, tuh kalau kita pergi ngaji, duduk di majelis ilmu, tuh orang tua kita gembira. Kata beliau, itu seperti kita dibawain, masih hidup, dibawain putaran. Lihat kita kalau dibawain putaran sama tetangga kita seneng nggak? Senang. Namanya apa? Kita diumpamain. Kita diumpamain. Kita dipandang. Kita diperhatiin. Apalagi yang perhatiin anak. Apalagi diperhatiin ketika sudah meninggal dunia, Pak. Orang ketika masih hidup, ketika diperhatiin senang, tapi ketika sudah meninggal dunia lebih senang lagi, gembira. Masya Allah, banyak sudah kisah-kisah menceritakan tentang ini. Gembiranya ahli kubur bila mana didoain. Betapa enggak gembira, Pak. Mumutin. Pernah dulu saya cerita, ada kuburan dimimpikan oleh seseorang, bangkit semua ahli kubur. Ada satu orang, ya, ada satu orang nggak memutin, yang lain pada memutin. Ditanya, emang apaan itu yang dipungutin? Mereka tahu semua itu yang dipungutin. Yang dipungutin itu adalah sebagaimana yang mereka sudah tahu, yaitu pahala-pahala apa? Baca Quran, istighfar, doa. Kok kamu nggak mengutin? Ada satu orang nggak mengutin. Emang kenapa nggak mengutin? Karena dia punya anak yang selalu khatam Al-Quran. Dihadiahkan buat ayahandanya. Subhanallah. Kemudian satu saat balik lagi, dimimpikan lagi, enggak lagi dia, ya, duduk santai, dia mengutin juga. Kemudian ketika dilihatin lagi, ternyata yang anak yang suka ngirimin Al-Quran, hatam Quran, sudah meninggal dunia. Jadi beruntungnya kalau kita punya anak selalu ingetin kita seperti ini. Beruntungnya kita punya anak ingetin kayak begini. Subhanallah, setiap tahun kita haul. Yang kedua apa? Yang pertama, yang ketiga, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bi awalin sholih yad'u lahu." Apabila meninggal seorang anak Adam, in qata'a amalu, maka putus amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh, ya. Amalin jariyah, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Nih kalau begini namanya anak yang soleh. Kemudian pertanyaan kita, apakah anaknya enggak soleh, enggak manfaat? Kan itu.
Karena kita punya anak nggak mungkin semua soleh kan ya Pak, nggak semua ustadz, bahkan yang kiai aja tuh nggak semua jadi anak kiai, nggak semua anak kiai anaknya kiai semua kan, ada yang kayak begitu. Walaupun ada semuanya jadi semua ada, ya ada yang di kiai, ada yang kagak jadi kiai. Ada juga yang sebaliknya, bukan kiai bapaknya emaknya, tapi anak jadi semua ya. Jadi kiai. Apakah enggak manfaat anak yang bukan kiai, anak yang bukan ustadz? Enggak, manfaat, tetap manfaat. Kata Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, doaul mu'mini li abawaihi mufidun. Doanya orang mukmin untuk dua orang tuanya mufidun, memberikan manfaat. Barron kana au fajiron, baik anak itu bakti ataupun tidak bakti, soleh ataupun enggak soleh, manfaat. Saya yakin kalau umpama nih bapak dibilang doanya nggak manfaat, umpama bapak bukan ustadz, marah nggak kira-kira? Hah? Umpama gitu, doa bapak nggak manfaat, marah nggak kira-kira? Marah. Jadi apa kalau begitu? Manfaat walaupun nggak soleh juga. Orang kan nggak selalu nggak benar, pasti ada benernya, begitu Bang Jubair. Nggak semuanya nggak benar. Ulama pun ada yang tadinya nggak benar kemudian jadi benar. Bishr Al-Afi kurang apa tuh beliau? Suka saya cerita tuh, Bishr Al-Afi tadinya tukang mabuk-mabuk. Kemudian ketika pulang dari mabuk-mabuknya Bishr Al-Afi, beliau ketemu ada satu papan kecil bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau ambil papan kecil itu yang bertuliskan Bismillah, lalu beliau wangikan takziman wa ihtiraman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu kata Allah, sebab kau wangikan namaku, aku pun akan mewangikan namamu. Masya Allah, langsung diangkat oleh Allah jadi wali. Kenapa tuh? Mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun begitu, kalau pengen diangkat sama Allah jadi orang mulia, maka agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, syiar-syiarnya. Contohnya kecil aja tadi, kalau orang ngaji punya kitab, jangan sekali-kali kitab kita tindikin dengan sesuatu, taruh di tempat yang mulia. Kenapa? Ihtiraman. Nah, doa kita kepada orang tua kita manfaat. Ini kayak seperti ini, rame-rame, apalagi kita undang guru kita untuk berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakul yakin Allah ijabah. Kemudian apa kata beliau lagi? Fa huwa musabun ala da'awati wa hasanatihi, maka sesungguhnya orang itu diberikan pahala atas segala doa-doanya. Jadi anak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya dikasih pahala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala doanya. Bahkan bukan hanya doa, pahalanya wa hasanatihi, segala kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh anaknya. Bahkan kata guru saya, sekalipun umpamanya anaknya minta sama Allah, ya Allah, kebajikan-kebajikanku, kebaikan-kebaikanku jangan kau berikan kepada orang tuaku ya Allah. Emang kenapa? Karena orang tuaku dulu nggak perhatiin aku. Sekalipun orang tuanya punya anak kayak begitu, mesen sama Allah supaya nggak dikasih pahalanya, tetap dikasih. Masya Allah.
Jadi beruntungnya kita punya anak yang melakukan ibadah. Jadi kalau begitu punya anak dikit apa banyak tuh Pak? Banyak. Jangan takut kagak soleh. Banyakin terus aja. Terusin banyakin. Orang sekarang kan maunya dikit aja. Takut kagak soleh katanya, pendidikannya bingung. Yang penting kita usaha cari uang, insya Allah Allah berikan. Yang keempat, bahwasanya ya, yang ketiga, kita berdoa diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabi pernah lewat di satu perkuburan. Ketika beliau lewat, tiba-tiba beliau mendengar ada teriakan dari dalam kubur, minta tolong. Lalu Nabi berhenti. Lalu Nabi potes pohon pelepah kurma, 2 pelepah kurma yang masih hijau, beliau tancap. Sahabatnya bingung, ini kenapa ya Rasulullah? Masya Allah. Jadi sahabat enggak dengar kalau orang yang udah meninggal tuh di dalam kubur teriak. Nabi dapat dengar Pak, sedang disiksa orang itu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwasanya ada yang namanya siksa kubur. Maklum lah udah tua. Ada yang namanya siksa kubur. Langsung Nabi ambil 2 pelepah kurma, beliau tancapkan. Sahabatnya tanya, ada apa ya Rasulullah? Kata beliau, mudah-mudahan 2 pelepah kurma yang masih ya muda, yang masih ya hijau ini akan memintakan ampun. Masya Allah. Nah, pohon aja dapat memintakan ampun, bagaimana kita manusia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita di sini di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya keluarga beliau di sini Allah jadikan keluarga yang soleh, solehah, dan mudah-mudahan ada yang jadi ulama ya Allah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.